Salam damai dan sejahtera. Akhirnya, Dr. Deki Ngadas mengakui bahwa Protestan telah menyimpang dari ajaran iman Kristen yang benar. Memang ini bukan pengakuan secara langsung, tapi suatu kesimpulan meyakinkan yang bisa kita ambil dari pernyataan yang keluar langsung dari mulutnya sendiri. Tonton sampai habis video ini supaya paham mengapa seorang Dr. Deki Ngadas akhirnya mengakui Protestan sebagai ajaran bidat. Berikut kutipan videonya. Saudara, kita harus mengakui masalah perpecahan itu sesuatu yang tidak boleh. Sesuatu yang salah. Tapi itu kenyataan di dalam gereja. Nah, karena itu kita perlu punya perspektif teologis untuk mengakomodasi itu. Sehingga itu tidak menjadi sesuatu yang merusak dan makin memperparah perpecahan di dalam gereja. Dan saya kira dibandingkan dengan kelompok kekristenan manapun, dengar baik-baik kata-kata saya, dibandingkan dengan kelompok kekristenan manapun, Protestanisme sudah berhasil meletakkan perspektif yang tepat untuk melihat isu atau problem terkait dengan denominasi. Perspektif yang saya maksudkan adalah apa yang tadi saya perlihatkan kepada saudara-saudara dengan istilah theological triads itu. Theological triads itu hanya ada di dalam Protestan. Theological triads itu hanya ada di dalam Protestan. Theological triads itu hanya ada di dalam Protestan. Tidak ada di dalam Katolik Roma. Theological triads itu, level-level doktrin itu, tidak ada di dalam gereja Katolik Roma. Semua di dalam gereja Katolik Roma itu esensial. Purgatori esensial, you tidak percaya masuk neraka. Indulgensia esensial, you tidak percaya masuk neraka. Immaculata Maria Immaculata esensial, you tidak percaya masuk neraka. Semuanya esensial. Protestanisme bilang tidak. Kita tidak boleh bilang semuanya esensial. Tidak boleh. Ada hal-hal yang primer, tapi ada hal-hal yang sekunder. Kita bisa agree to disagree. Dan you tetap Kristen. Meskipun saya tidak setuju dengan kamu, dan kamu tidak setuju dengan saya. Itu theological triads. Dan itu hanya ada di dalam kekristenan. Tidak ada di dalam branch kekristenan manapun. Nanti akan saya perlihatkan di dalam presentasi ini. Jadi edukasi diri saudara. Dan saudara malam ini kalau saudara Protestan, saudara akan lihat saudara tidak salah ada di dalam tubuh Protestanisme. Seperti yang diakuinya sendiri, untuk mengelola perbedaan antar denominasi yang terus terjadi, Protestan menggunakan konsep theological triage yang pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Albert Mohler pada tahun 2005. Konsep theological triage membagi perbedaan yang ada dalam denominasi-denominasi Protestan dalam beberapa tingkatan. Pertama, doktrin mayor atau primer, yaitu prinsip atau ajaran yang mutlak harus diimani oleh setiap denominasi Protestan karena menyangkut keselamatan jiwa. Kedua, doktrin minor atau sekunder, yaitu prinsip atau ajaran yang dapat berbeda dalam tiap denominasi tanpa harus membuat mereka menyangkal iman Kristen karena perbedaan tersebut tidak penting bagi keselamatan jiwa. Ketiga, opini atau perbedaan pendapat teologis yang tidak penting dan bisa terjadi di dalam satu denominasi tanpa perlu membuat perpecahan atau denominasi baru. Keempat, adiafora atau pandangan yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan iman Kristen. Dengan memahami theological triage ini, berbagai denominasi Protestan akan dapat mengelola perbedaan dengan cara yang tepat, tanpa memperparah perpecahan yang sudah ada. Tiap denominasi dapat tetap berpegang pada ciri khas teologi mereka, tanpa membidatkan denominasi lain sejauh mereka tetap memiliki kesamaan pada doktrin mayor. Ini yang menarik. Dengan sangat bangga, Dr. Deki Ngadas mengatakan bahwa konsep theological triage ini hanya ada di Protestan saja. Dengan kata lain, konsep theological triage ini adalah sesuatu yang baru dan tidak dikenal oleh kekristenan sebelumnya. Tanpa dia sadari, mungkin karena terlalu percaya diri, dengan pernyataan itu sama artinya dia menyatakan bahwa theological triage adalah konsep bidat yang menyimpang dari kekristenan. Ingatlah
bahwa semua ajaran bidat yang muncul dalam sejarah kekristenan sejak zaman para rasul hingga hari ini selalu merupakan ajaran atau konsep baru yang berbeda dari yang sudah ada. Mulai dari Arianisme, Nestorianisme, monofisit, Pelagianisme, Montanisme, dan semua ajaran bidat lain selalu menawarkan ajaran atau konsep baru yang berbeda dengan ajaran sebelumnya. Dengan demikian, ajaran atau konsep yang baru dan berbeda adalah ciri khas dari ajaran bidat. Dan ironisnya, justru itulah yang sedang diakui oleh Dr. Nicky Ngadas dalam Theological 3H yang kini mulai diterima sebagai solusi untuk mengatasi perbedaan denominasi Protestan. Ini berbanding terbalik dengan apa yang selalu ditekankan dalam video-video Crusaders Network bahwa semua dogma gereja Katolik tidak pernah menambahkan ajaran baru, tetapi menjelaskan dan mempertahankan apa yang sudah ada dalam ajaran iman para rasul. Kuncinya ada di Yohanes bab 17 ayat 8. Di mana seluruh kebenaran sudah dipercayakan pada gereja Katolik yang harus dijaga utuh tanpa ada perubahan sampai akhir zaman. Maka dalam gereja Katolik tidak dimungkinkan adanya perubahan atau penambahan terhadap deposit iman atau ajaran iman para rasul. Tuhan Yesus yang mengatakan, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Matius bab 5 ayat 18. Sudah pasti tidak ingin satu iota atau setitik pun ditiadakan dari seluruh ajaran utuh yang sudah dinyatakannya pada para rasul. Juga Rasul Yakobus sudah mengingatkan, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Yakobus bab 2 ayat 10. Itu semua menunjukkan bahwa ajaran Tuhan yang utuh tidak boleh diabaikan sedikit pun, entah itu ajaran yang penting ataupun yang dianggap tidak penting. Seluruh ajaran iman para rasul harus diterima secara utuh seluruhnya, termasuk yang terkecil sekalipun. Bisa dibayangkan jika doktrin yang tidak begitu penting boleh diabaikan. Mungkin ajaran-ajaran sesat seperti Nestorianisme, Pelagianisme, Donatisme, dan banyak lagi ajaran-ajaran sesat dengan perbedaan yang sepele tidak pernah dinyatakan sebagai bidat dan terus merongrong ajaran gereja sampai hari ini. Ketika menghadapi ajaran sesat, Gereja Katolik sudah mengikuti apa yang dikatakan Tuhan dalam Injil. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan pangan kudung atau kaki timpang, daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, tukilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Matius bab 18 ayat 8 hingga 9. Jadi jika ada ajaran yang menyesatkan masuk ke dalam gereja, segera pisahkan jika perlu dengan anatema. Itulah yang diajarkan Tuhan kepada para rasulnya dan dilestarikan dalam gereja Katolik. Sebaliknya, dalam Theological 3H, banyak kesesatan tetap diterima dengan dalih itu bukan doktrin mayor. Ini jelas keliru. Dengan demikian, konsep Theological 3H yang dibangga-banggakan oleh Dr. Nicky Ngadas itu bertentangan dengan ajaran iman para rasul. Bahkan bertentangan langsung dengan teks kitab suci dan yang pasti sangat berbahaya. Hanya logika sesat kaum bidat saja yang menerimanya sebagai solusi bagi masalah perpecahan yang terjadi pada kekristenan. Theological 3H sebenarnya adalah manuver sesat kedua yang dilakukan Protestan untuk mengatasi perpecahan yang terus terjadi. Upaya yang pertama terjadi pada tahun 1910 melalui gerakan ekumenisme. Melalui gerakan ekumenisme, berbagai denominasi Protestan berupaya
membangun persatuan Kristen dengan berpegang pada kesamaan doktrin-doktrin yang penting dan mengabaikan doktrin-doktrin tidak penting dengan menganggapnya sebagai keragaman yang tidak menghalangi persatuan. Tapi puluhan tahun gerakan ekumenisme ini berlangsung, ternyata tidak juga membuahkan persatuan Kristen yang dicita-citakan. Faktanya, Protestan masih terus membelah diri tanpa bisa dicegah. Akhirnya pada tahun 2005, muncullah konsep Theological Triage yang tidak lagi menekankan soal persatuan Kristen, tapi bagaimana mengelola perbedaan denominasi-denominasi yang ada agar tidak menjadi semakin parah. Baik ekumenisme maupun theological triage, keduanya adalah solusi yang salah dalam mengatasi perpecahan dalam kekristenan. Keduanya tidak dikenal di zaman para rasul, juga tidak di zaman para bapak-bapak gereja. Solusi terbaik untuk mengatasi perpecahan sebenarnya sudah diajarkan langsung oleh Tuhan Yesus. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Yohanes bab 10 ayat 16. Kalau Anda seorang Protestan yang masih mendengarkan suara Yesus Kristus, maka solusi persatuan Kristen satu-satunya adalah kembali ke dalam gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus, yaitu gereja Katolik. Tidak ada jalan lain. Kalau ada, Tuhan pasti sudah menunjukkannya, karena sejak awal Dia sudah tahu bahwa perpecahan Kristen itu pasti terjadi. Ikuti apa yang diajarkan Tuhan, bukan apa yang disarankan para bidat. Terima kasih atas perhatian Anda. Viva Christorum.